Info Manemna Show. Manemna Show, edisi spesial Hari Disabilitas Internasional 2021, bercerita tentang semangat hidup penyandang disabilitas bersama penyandang tunadaksa Idris Narang, atlet boccia kejurnas, dan Petrus Wisbirif, peraih medali emas Paralimpik 2021 di program acara talk show Radio Manemna Show, edisi Jumat 3 Desember 2021 jam 9 pagi. Dengarkan di 96,8 MHz RRI Pro 2 Merauke dan akun Facebook Manemna Show. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556, SMS dan WhatsApp 081247638968, Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke, mobile application RRI Playgo. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna, di mana saja berada. Salam jumpa bersama saya Kakak Frankie Wohel. 3 Desember 2021 atau setiap 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Ini dibuat khusus untuk saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan ataupun juga yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, untuk itu kita bakal ngobrol nih sama para penyandang disabilitas tentang semangat hidup penyandang disabilitas. Kalau untuk kali ini Manemna Show bakal bercerita bersama penyandang tunadaksa. Ada nanti bersama Petrus Wisbirif. Dia ini adalah peraih medali emas Paralimpik 2021 atau yang baru berlangsung beberapa saat lalu ya di Jayapura seusai PON. Kemudian juga nanti ada Idris Narang, dia atlet boccia kejurnas, tapi dia juga pernah mendapatkan juara 2 Photoshop ya, lomba Photoshop yang dibuat oleh Kominfo Pusat ya di Jayapura di tahun 2017. Kita tidak mengundang mereka ke studio Manemna. Kalau yang lagi dengerin di Pro 2 bisa diikuti. Kalau yang lagi nonton di akun Facebook, kita hanya ikuti melalui audio saja. Nanti kita bakal telepon mereka satu persatu ya, karena memang mereka juga memiliki keterbatasan dari keadaan fisik sehingga mereka dikatakan sebagai penyandang tunadaksa atau keterbatasan fisik atau tubuh ya, seperti itu. Yang pertama sudah ada yang hebat sekali nih, kemarin dia baru menyumbangkan emas untuk Papua dalam Paralimpik. Langsung saja ada Petrus Wisbirif. Halo, selamat pagi Petrus. Halo, selamat pagi Kakak Frankie. Selamat pagi. Iya, selamat Hari Disabilitas Internasional ya Petrus ya. Iya. Iya, baik. Petrus senang sekali ini punya waktu ya bersama Manemna Show di Pro 2 peraih emas Paralimpik 2021. Nah Petrus, mungkin sedikit cerita dong. Kamu kemarin ataupun juga beberapa saat lalu akhirnya bisa mendapatkan emas ya setelah beberapa kali mengikuti kegiatan NPC atau Paralimpik ya, PON-nya khusus untuk difabel seperti itu. Bisa diceritakan untuk kemarin cabur apa yang kamu ikuti dan seperti apa perjuangan kamu? Oke, baik. Selamat pagi para pemirsa di mana saja berada. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua masyarakat Merauke. Saya anggota difabilitas di se-Indonesia di Provinsi Papua atau di Papua Selatan. Kami Hari Sedunia yang kami sangat antusiasi, sangat partisipasi bahwa saya menyampaikan hal yang saya
antusiasi bahwa saya selesai kejuaraan nasional Paralimpik Komite Indonesia. Itu 3 provinsi yang saya sudah bertanding di tanggal 8 sampai tanggal 13 November di Provinsi Papua. Saya atlet renang yang saya berada di Provinsi Papua. Saya sebagai manusia biasa, hanya Tuhan saja yang melengkapi, kami punya keterbatasan. Oke. Ya semua itu segala kehidupan itu Tuhan diberikan talenta, bahkan Betul. nafas, pikiran dan hati untuk kita bisa bersama dengan se-Indonesia, setan air dan sebangsa. Betul. Oke. Baik. Oke. Nah, kalau kemarin ikutnya cabur apa nih? Renang ya, Petrus ya? Baik. Saya ikut cabur renang yang hari pertama itu saya menyumbang 1 medali emas di gaya bebas 100 meter. Itu hari pertama. Hari kedua itu hari Rabu, tanggal 10. Saya ikut 2 nomor hari kedua. 2 kelas hari ya? Rabu. Itu 2 nomor yang saya turun. Yang pagi jam saya turun itu 200 meter. 200 meter saya masuk urutan kedua. Dapat perak saya menyumbang berarti. perak. Nah, yang emas dari Provinsi Bengkulu. Saya menyumbang medali emas. Saya ikut 1 nomor lagi di Kelas 50 lagi. meter. Oke. 50 meter saya turun jam 1 siang di kolam akuatik renang Kampung Harapan. Yang saya menyumbang medali emas di 50 meter. 50 meter. Nah, Oke, berarti ada 3 kelas yang Petrus kemarin ikut ya dalam renang, dan 2 emas, 1 mendapatkan atau menyumbangkan perak ya. Nah, Petrus kan sudah beberapa kali mengikuti PON difabel ya. Pastinya baru kali ini mendapatkan emas. Gimana sih titik perjuangan yang kamu rasakan dalam hal ini? Akhirnya saya bisa mempersembahkan emas untuk Papua. Meskipun terbatas ya di keadaan fisik kamu. baik. Itulah yang kita harus harapan kami. Kita tidak mengurangi rasa minder, rasa Betul. takut. Kita sebagai manusia biasa, apa yang saya sampaikan, bukan normal saya bisa tampil di mata umum, di mata masyarakat Papua atau Indonesia. Saya siap untuk menyumbang medali di para akan datang di Aceh atau di Filipina. Saya terpilih sebagai platnas nanti diarahkan di Solo. Berangkat nanti paling bulan 3 atau bulan 4. Oke. Pertengahan itu. Berarti masih ada tanggung jawab lagi ya untuk perlombaan lainnya ya, cabur renang ya. Saya harus jalankan tugas dan tanggung jawab saya. Dipercayakan dari Provinsi Papua, bahkan Selatan. Perintah yang diberikan kepada saya, bahkan masyarakat atau keluarga saya. Saya masih lanjut dan saya harus menyumbang medali lagi di Asia, Filipina. Di Filipina ya. Rencananya kapan tuh, Petrus? Saya rencana berangkat untuk pelatnas ini paling bulan 3 atau bulan 4 saya balik ke Jakarta. 2022 ya. Wow, jadi disibukkan lagi nih. Nah, Petrus kemarin kan mendapatkan emas, pasti ada sebuah rasa bangga ya. Artinya titik pencapaian yang tertinggi untuk seorang atlet bisa mendapatkan emas. Gimana? Itu memang kamu yakin sekali punya target bahwa kamu pasti dapat emas, atau gimana? Yang perasaan yang kemarin kamu persiapkan dan akhirnya kamu bisa dapat, yang bisa diceritakan. Baik, saya kemampuan saya bahwa saya harus bisa apa yang impian saya, target saya untuk PON Papua atau PON Papernas di Papua Papernas, harus target 2 medali emas dan 1 perak. Itu bahwa saya harus sebagai anak Papua, saya harus tunjukkan buat masyarakat Papua, buat masyarakat saya atau keluarga saya di Asmat, bahkan di Merauke. Itulah apa yang kerja saya dan tanggung jawab saya selama saya TC di Palembang 6 bulan di luar Papua.
di Jakarta bahwa harus mengatakan harus bawa pulang medali emas untuk Merauke, masyarakat Merauke. Baik. Nah, responnya gimana sih Petrus, keluarga ataupun juga teman-teman dengan perjuangan kamu? Artinya apalagi keluarga ya, memiliki kamu yang dalam keadaan keterbatasan fisik ya, tetapi kamu bisa mengharumkan nama keluarga, membanggakan keluarga bahkan Papua. Terima kasih. Keluarga dan teman-teman yang sudah respon dan sudah mendukung saya dalam selama 6 bulan saya di luar, bahkan saya hari yang ke-6 itu, bulan ke-6, saya datang untuk mendekati pertandingan. Saya mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat, keluarga saya, dan teman-teman, sahabat, bahkan RRI, bahkan Pos Papua Selatan, bahkan pemerintah Kabupaten Merauke, pemerintah Asmat, Boven, Mati, yang sudah respon saya, sudah mendukung saya tidak membalas, hanya Tuhan saja yang membalas apa yang saya punya. Ya, talenta yang Tuhan diberikan kepada saya, bukan saya. Mari teman-teman, saya mengajak untuk PON Papernas 2024 di Aceh, di Medan, kami sertakan dan kami ikuti apa yang saya merasakan, apa yang saya mengharapkan nama Papua, bahkan se-Indonesia, setanah air di mana kita hidup. Kita harus mengharungi dan olahraga ini yang bisa menghidupkan kita untuk kesehatan, untuk bisa beraktivitas terus ya. Dunia olahraga ini yang kita bisa terjun di ajang negara. Baik. Nah, kalau Petrus sendiri menjaga kesehatan tubuh seperti apa sih? Apa memang selalu ada olahraga setiap hari sehingga pada saat mau ke Jurnas itu sudah punya fisik atau stamina yang siap gitu? Itu gimana tipsnya tuh selama ini aktivitas sehari-hari? Selama saya jalankan TC atau ke Jurnas pun kita jaga kesehatan, vitamina dan makanan kita teratur. Sebagai atlet itu tidak membuang-buang waktu dan tidak membuangkan apa yang dari Bapak Pelatih, manajer, bahkan kepala kontingen Pak Nikolaus Kondomo yang pernah sebagai ketua kontingen Papernas Papua, sangat perhatiin bahwa anak-anak Papua ini harus mengangkat nama Papua, bahwa kita sebagai tuan rumah kemarin, dia antusias dengan Bapak Gubernur Lukas NMB. Baik. Sebagai pemerintah Papua, memang mereka peduli bahwa kita bisa menyumbang juara umum di Papua, Papernas ini. Baik. Jadi semakin semangat terus dengan adanya emas, kemudian juga ada peluang-peluang lagi yang sebenarnya menjadi kesempatan yang akan dilakukan oleh Petrus dalam kejuaraan-kejuaraan selanjutnya, sehingga selalu berolahraga ya, menjaga stamina gitu ya Petrus ya. Oke. Nah Petrus sudah ketemu siapa saja selama ini, selama mendapatkan emas? Orang-orang penting dari pemerintah atau dari pecinta olahraga? Baik, terima kasih. Saya selama 3 bulan sudah memasuki bulan Desember ini, bulan 12 ini, saya belum dapat pejabat yang terkait, bahkan bupati, sekda, ketua DPR belum ketemu. Gitu ya. Karena saya masuki atau kesan kami sebagai sanak Papua. Kenapa saya selalu mengangkat nama Merauke? Nah, mungkin Pak Bupati Romanus Baraka selaku pemerintah Kabupaten Merauke, dalam hal ini saya belum sempat ketemu. Karena banyak alasan dari staf pegawai yang di ruangan bupati, Bapak lagi sibuk. Bapak lagi sibuk, tapi tidak sempat ketemu. Tapi saya mohon imbau harapannya bisa ketemu ya. Harapan saya mungkin bisa ketemu Pak Bupati Romanus Baraka, Dr. Ranus. Dalam rangka ini atau dalam waktu ini, saya sangat peduli bahwa saya sebagai atlet difabilitas, kenapa saya bisa mengharumkan nama Kabupaten Merauke. Baik. Semoga ya. Kabupaten Merauke. Artinya semoga didengar dan bisa nanti ketemu ya dengan
para pemangku kepentingan ya di daerah ini ya. Petrus ya, ada waktu dan ada kesempatan, ada peluang dan mungkin didengar melalui acara ini ataupun juga kesempatan lain yang bisa menjadi peluang gitu ya. Jadi ingin sekali ketemu Pak Bupati atau Ketua DPRD gitu ya, Petrus ya. Ya, Memperkenalkan Itu diri sangat secara seru. langsung gitu. Kalau ini saya punya emas nih gitu kan, ataupun punya prestasi-prestasi begitu. Ya, Oke. itu yang harapan saya karena saya mewakili Papua. Papua Selatan atlet renang disabilitas. Besok 2023 ada para Asia Games Filipina. Mm-mm. Itu salah satu atlet renang akan diberangkatkan Uh-uh. dari Merauke ke Jakarta. Dalam 9 bulan kita akan TC untuk kelanjutan Mm. para Asia Games atau Ya, di untuk Filipina. event-event selanjutnya. Itu event selanjutnya. Terus setelah event para Asia Games di Filipina Oke. kita kembali ke Aceh Oke. di Medan. Baik, Petrus sudah berapa lama sih sebenarnya menggeluti dunia renang nih? Kita sedikit mundur sedikit ceritanya. Sudah cukup lama. Selama saya bergabung di renang 2015, Oh, 2015. 2015 saya bergabung di Peresi Renang Samuel Tanalepi selaku ketua renang. Saya PSI. bersyukur bahwa saya bergabung di renang ini ada berkat dari Tuhan. Saya 2008 dengan 2012 di Kalimantan Timur itu tenis lapangan. Itu tidak ada bekal. Oke. Terus 2012 lagi di Rio itu tidak ada bekal juga sama. Itu 1-0. Kemarin di Jawa Barat saya bisa menyumbang 2 medali, 1 perak 1 perunggu. Kejurnas juga 2 perunggu. Oke. Nah, kemarin di Solo 2019 juga 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Oke, baik. Nah, setelah itu saya ikut event daerah. Itu juga saya tergabung dalam umum pelajar. Saya remaja, saya ikut bergabung. Saya menyumbang 2 perunggu lagi 2 perunggu. di kolam Kelapa Gading di Seringgu. Sering. Oke. Berarti kalau dihitung-hitung nih Petrus sudah dapat berapa medali nih Petrus? Entahlah itu dari perunggu, perak atau emas. Banyak ya? Total. Sekarang sudah 10 medali. 10 medali dari 2015 ya, dan ada emas yang di tingkat kejurnas, ada emas yang tingkatnya PON difabel atau Paralimpik kemarin ya. Baik. Ya. Berarti capaian tertinggi kamu apa lagi nih yang pengen kamu raih di kelas Asian Games begitu nanti? Saya minta doa restu dari masyarakat Papua, bahkan Papua Selatan, 4 kabupaten yang ada di Papua. Saya minta doa restu dari masyarakat Papua. Asia Games di Filipina, saya akan menyumbang perak atau perunggu atau emas. Itu Oke. harapan saya. Harapannya di untuk Filipina. Baik. Di Filipina. Oke, itu nanti rencana bulan 3 ya 2022 ya. Ya. Baik, semoga ya dapat emas, ada cerita baru lagi yang bisa dibagikan ya. Oke. Amin. Baik. Nah, Petrus, tema disabilitas Hari Difabel atau Disabilitas Internasional HDI tahun ini yaitu kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju tatanan dunia yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca COVID-19. Kamu punya harapan apa sih sebenarnya melalui perayaan disabilitas, Hari Disabilitas yang dilakukan dari tahun ke tahun gitu? Apa harapan kamu sebagai seorang penyandang disabilitas? Baik, kami sebagai anggota disabilitas atau masyarakat Indonesia di tanah air, bersyukur bahwa saya bisa bergabung di dunia disabilitas di Papua bahkan di Indonesia. Ucapkan terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri ini yang ada di pusat bahkan di daerah, bahkan provinsi. Kami mengucapkan terima kasih atas merayakan Hari
sedunia. Kami sebagai manusia biasa, saya apa yang disiarkan dan di scene internasional ini, kami mengucapkan banyak terima kasih pemerintah pusat, bahkan pemerintah provinsi, dan bahkan masyarakat yang sudah bergabung dalam komunikasi, bahkan di media, bahkan internasional ini. Saya mewakili teman-teman disabilitas. Menyampaikan terima kasih ya. Terima kasih. Bahkan di RRI pun saya minta ucapan terima kasih. Baik. Nah, apa sih pesan kepada sesama penyandang disabilitas, baik tunadaksa ataupun juga yang lainnya yang mungkin ada dengar siaran ini gitu kan? Pesan apa untuk sesama penyandang disabilitas? Yuk kita harus tetap semangat dan bisa menunjukkan kelebihan kita tentunya ya. Sehingga punya nilai, punya kualitas yang bisa dilihat oleh orang-orang yang lain gitu. Pesan kepada sesama. Oke, terima kasih. Mari teman-teman disabilitas, kita menjalankan keterbatasan hidup. Kami betul untuk mengangkat nama internasional ini pada hari ini tanggal 3 Desember. Saya sebagai difabel atau mari teman-teman yang untuk yang disabilitas, kami mari untuk membangun hidup rasa kekurangan, keterbatasan, tapi kita harus di mata Tuhan akan melengkapi. Kita punya rasa kekurangan, tapi kita siap untuk mampu dalam bidang-bidang olahraga untuk disabilitas, siap untuk bisa mengharumkan nama provinsi, bahkan nama Indonesia. Baik. Sekabupaten. Baik. Saja dari saya. Oke, tetap semangat ya Petrus ya. Selamat Hari Disabilitas 2021 dan sukses untuk target emasnya ya, mewakili Indonesia, Papua Indonesia di Asian Games di Filipina rencananya bulan 3 ya 2022 ya. Petrus, sehat selalu ya Petrus ya. Salam buat keluarga, lain waktu kita ketemu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Franky. Semoga Tuhan memberkati Kakak Franky. Oke, baik. Teman-teman kerja pada hari ini. Baik. Tuhan menyertai dan melindungi Kak. Baik, semoga semoga cita-citanya ketemu Pak Bupati atau Ketua DPRD bisa terkabulkan dalam waktu dekat ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Petrus Wisbirif ya, atlet difabel yang dia punya prestasi kemarin sudah menyumbangkan emas dari Papua dalam cabur renang keterbatasan fisik yaitu tunadaksa ya. Bermasalah di bagian kaki lah kurang lebih seperti gitu, tetapi punya semangat hidup dan banyak sekali prestasi loh sahabat kreatif. Cita-cita dan harapannya bisa ketemu dengan bupati, ketua DPRD ataupun juga pemangku kepentingan sehingga merasa diakui gitu kan, merasa didengar bahwa mereka pun juga punya sebuah hadiah gitu yang diberikan dari sebagai anak Merauke untuk Papua dalam beberapa perlombaan termasuk emas pada tahun ini di Paralimpik. Oke sahabat Manemna, nanti kita bakal ngobrol lagi sama yang kedua penyandang disabilitas kita tunadaksa juga, yaitu ada Idris Narang. Nanti kita bakal telepon sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Manemna Show edisi spesial Hari Disabilitas 2021. Semangat hidup penyandang disabilitas. Saya Kakak Franky kembali sesaat lagi. Tak ada manusia yang terlalu
Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Tanggal 3 Desember merupakan hari khusus yang ditetapkan PBB sebagai Hari Penyandang Cacat Sedunia yang kemudian sesuai dengan ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Maka istilah penyandang cacat diganti dengan istilah penyandang disabilitas. Pencanangan ini merupakan bentuk penghargaan Majelis Umum PBB terhadap jasa, peran, dan kemampuan para penyandang disabilitas. Hari ini juga merupakan momentum bagi masyarakat internasional untuk memperhatikan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas. Selain itu, tujuan dari peringatan Hari Penyandang Disabilitas ini untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kecacatan, hak-hak fundamental para penyandang disabilitas, dan integrasi para penyandang disabilitas di dalam setiap aspek kehidupan utama, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan status budaya masyarakat mereka. Peringatan ini memperluas kesempatan untuk menginisialisasi tindakan untuk mencapai tujuan kesetaraan hak asasi manusia dan kontribusi dalam masyarakat dari penyandang disabilitas. Selamat memperingati Hari Internasional Penyandang Disabilitas 3 Desember. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Manemna Show bercerita. Oke, masih di Manemna Show edisi spesial Hari Disabilitas Internasional 2021. Kalau tadi saya sudah telepon dan sudah berbagi cerita sedikit dengan Petrus Birif, peraih medali emas Paralimpik 2021 kemarin di Papua, Jayapura. Sekarang yang kedua ada Idris Narang, dia adalah atlet boccia kejurnas dan juga pernah menjuarai juara 2 Photoshop di Jayapura ya, yang dilakukan oleh Kominfo Pusat. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi Idris Narang. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Idris, apa kabar? Baik. Baik, tapi suaranya kok lemes sih Idris. Oke, Idris lagi di mana nih? Di rumah ya? Iya, lagi di rumah kakak. Oke, nggak apa-apa ya kita telepon ya. Ini juga salah satu bisa dikatakan atlet dan punya prestasi ya Idris Narang. Idris, kamu asli apa sih Idris? Kalau tadi Petrus kan anak Merauke tapi berdarah Asmat ya. Kalau kamu? Saya orang Makassar kakak. Orang Makassar, Dede Makassar kadang. Oke. Biasa lampu satu. Lampu satu. Oke, tinggalnya di lampu satu ya Idris ya. Idris, selamat Hari Disabilitas. Nah, kalau kamu sendiri saat ini sedang menggeluti cabur yang namanya boccia. Bisa dijelaskan boccia ini sebenarnya cabur gimana sih? Kakak Franky sendiri belum terlalu paham gitu. Nah, tapi kalau kamu kan lebih hebat nih masalah kayak gini nih, kan kamu lebih hebat nih masalah boccia nih. Jelasin dong ke kita-kita. Oke deh, gimana nih? Cabur boccia ini baru masuk 2016. Baru diperkenalkan ke Indonesia. Teknik bermainnya seperti apa? Atletnya itu yang difabel berat. Difabel berat ya. Iya, diperuntukkan untuk yang cerebral palsy. Diperuntukkan untuk yang bagian cerebral palsy. Intinya yang tunadaksa berat lah. Yang pakai kursi roda.
Terus yang diperlombakan apa tuh kalau boccia? Yang diperlombakan itu ada 3 warna, tiga buah bola, 3 buah warna bola. Bola jack itu bola putih sebagai bola sasaran. Terus kita lempar harus mendekati bola putih tersebut. Oh, jadi harus ada perhitungan-perhitungan gitu ya, lempar bola ya, Iya. yang kita pegang ke bola yang jadi sasaran gitu. Jadi satu bola mendekati bola putih, 1 poin. Oke, baik. Dan memang Jadi bergantian lemparnya. Kalau misalkan saya pertama lempar bola putih, selanjutnya misalnya saya bola merah, maka bola merah itu yang saya lempar lagi. Nah terus kakak Frankie bola biru, kakak Frankie lagi yang lempar. Nah di situ dilihat bola yang terdekat antara bola biru dan merah mana. Jika bola merah yang lebih mendekati bola putih, maka bola biru yang melempar selanjutnya. Oke. Dan harus berusaha untuk bisa lebih mendekati bola putih tersebut. Idris, kok bikin kakak Frankie jadi pusing sendiri nih, bola merah, bola biru, bola. Sampai kakak Frankie jadi meng-hire kelas tinggi juga ya. Oke, tapi intinya berarti dia bermain bagaimana pelemparan bola yang menjadi target kita tuh dia semakin dekat maka nilainya semakin tinggi poinnya gitu ya, Idris ya. Iya. Baik. Oke, nah Idris sendiri pernah main boccia di tahun berapa nih? Saya ikut boccia 2019. Latihannya 5 hari di Jayapura. Terus diberangkatkan ikut ke Jurnas di Solo. Oke. Waktu itu belum beruntung ya mendapatkan medali ya? Ya belum. Oke. Cuma dapat pengalaman saja. Oh, dapat pengalaman. Jangan tanya, jangan salah, pengalaman juga itu prestasi ya kan? Apalagi saat itu mewakili Merauke ya, Papua ya. Ya, Waktu itu mewakili Papua. Papua. Nah, Idris kelahiran Merauke ya? Iya. Kelahiran Merauke. Oke. Kalau boleh kakak Frankie sedikit tahu, aktivitas sehari-hari kamu seperti apa saja sih? Di rumah? Aktivitas sehari-hari ya mati makan tidur. Oh, mati makan tidur. Oke, baik. Oke, nah Idris, kalau tadi kan boccia udah dijelasin nih, kamu kayak dosen olahraga aja ya, jelasin kakak Frankie ya, mentang-mentang kamu lebih tahu gitu kan. Nah, kamu juga ternyata pernah mendapatkan juara 2 Photoshop. Nah, Photoshop itu kan kayak ini ya, edit foto gitu. Itu gimana ceritanya di 2017? Itu 2017 diadakan Kominfo Pusat, daftarnya secara online. Oh, online. Terus? Nah, saya coba-coba daftar, dikasih tahu sama teman yang ada di Padang waktu itu. Dikasih tahu ada pendaftaran online. Akhirnya saya daftar online dan lolos. Lolos? Iya, jadi saya ditelepon sama pihak Kominfo. Terus dikirimkan tiket untuk berangkat ke Jayapura. Baik. Nah dari Kominfo itu sesampainya di Jayapura diajarin 3 hari. Lalu diikut lombakan. Karena saya tidak pernah sekolah. Jadi selama belajar itu kan harusnya mencatat. Karena saya tidak bisa mencatat, akhirnya saya paksakan otak saya untuk menghafal semua hal yang sudah diajarkan tadi. Nah, pada saat lomba saya praktekkan apa yang sudah diajarkan tadi. Dan alhamdulillah saya dapat juara 2. Juara 2 ya. Baik. Tingkat kesulitannya apa kalau Photoshop bagi kamu? Tingkat kesulitannya ya itu mengedit. Mengedit itu kan harus penuh kehati-hatian, ketelitian. Jangan sampai ada yang salah potong atau salah gimana kan. Betul. Harus. Iya ya. Baik. Bilang salah potong nih kakak Frankie, kira mungkin potong daging kah, potong ikan kah? Iya, potong gambar tuh. Potong gambar. Baik. Nah, Idris, pastinya ya melalui perayaan disabilitas ini kan kalian kan pasti punya harapan juga ya. Artinya ada perhatian yang lebih serius lagi gitu kan.
perhatian kepada para penyandang disabilitas, apalagi kamu tunadaksa dan tergolong yang kelas berat lah. Sebenarnya apa sih suara hati yang pengen kamu kasih tahu? Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional kepada seluruh teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Merauke terkhusus. Harapan saya ke depan kepada pemerintah, kepada pemerintah Provinsi Papua terkhususnya pemerintah Kabupaten Merauke, untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Mungkin mereka bisa diberdayakan untuk bisa melanjutkan kehidupannya begitu. Tempat-tempat pelayanan publik harus akses Betul. terhadap disabilitas, ya kan, seperti rumah sakit, tempat kantor umum. bupati, ya tempat-tempat pelayanan umum lah. Baik. Kalau selama ini kamu merasa paling sulit itu berurusan apa, Idris, kalau di tempat pelayanan umum? Yang belum karena ada. tidak ada akses kursi roda itu. Oh, contohnya kemana nih, Idris? Contohnya mungkin Kayak urusan apa yang paling sering kamu lakukan? ke kantor Capil, urus KTP. Baik. Terus? Ke kantor lurah mungkin. Intinya kalau berurusan di kantor-kantor pemerintahan itu belum disediakan fasilitas kursi roda, minimal kursi roda, apalagi kesulitan untuk ini ya. Seperti di kantor bupati kan, tempatnya ruangan kantor bupati kan itu lantai 2. Agak repot ya, tangga ya. Jadi kita yang berkursi roda ataupun lansia ya tidak bisa naik. Oke. Mungkin bisa dikasih lift kah di situ. Atau mungkin ini ya, tangga yang tidak pakai anak tangga gitu ya. Ya. Baik. Berarti selama ini gimana kalau kamu mau berurusan di kantor-kantor pemerintah atau tempat umum, membawa kursi roda sendiri ya? Dalam hal ini gimana? Iya. Ada yang nuntun terus ya? Iya, cari teman untuk kesananya. Oke, baik. Luar biasa. Teman dalam artian yang bisa membantu. Gitu. Baik. Berarti suara hati kamu lebih dipermudah atau setiap infrastruktur fasilitas ya di setiap kantor karena pemerintah. Karena kurangnya akses itu, maka saya sering menyuarakan hanya melalui sosmed saja. Karena terkendala untuk ke kantor-kantor itu untuk bertemu bapak ini yang pokoknya pihak-pihak terkait lah untuk menyuarakan hak-hak di bapak ini. Oke, semoga didengar dan bisa dilakukan ya. Baik. Nah, karena kan setiap kekurangan ini ada kelebihan. Maka potensi itu yang harus digali. Baik, kita berharap ya. Dan perlu pemerhatian dari pemerintah untuk bisa membantu mengembangkan bakat-bakat difabel ini. Difabel, oke. Berarti yang karena walaupun kami difabel, kami tidak mau kekurangan kami ini menjadi alasan untuk kami mengemis begitu. Uish, saya suka. Baik, kata-katanya luar biasa loh. Idris, selama ini masih dirasakan seperti itu ya? Merasa bahwa belum adil gitu ya dalam hal pelayanan dan kesempatan. Apalagi di mata masyarakat ini, kalau misalkan ada seorang difabel yang mungkin bekerja jadi juru parkir atau jualan di pinggir jalan, mereka akan bertanya keluarganya di mana. Nah, keluarga kita kan pasti akan malu. Padahal pekerjaan itu dilakukan oleh difabel untuk kemauannya sendiri, untuk membuktikan bahwa dia mandiri. Kaum difabel ini bisa mandiri, bukan beban keluarga ataupun beban masyarakat. Baik. Ya, oke. Yang pernah kamu lakukan apa saja nih, Idris, untuk mandiri kamu? Iya, saya juga berjualan biasa di pantai, di pinggir pantai setiap hari Minggu. Aku jualan apa? Biar kakak Frankie bisa. Jualan barang-barang. Jualan tas noken, aksesoris. Oke, baik. Bilang ya biar Kak Frankie kapan-kapan mampir ya. Iya, cuman semenjak PPKM ini saya
Saya nggak jualan karena Oke. takut nanti Ya, kesehatan. kena Satpol PP. Satpol PP datang injak di batang leher lagi kan. Oke, maksudnya menegur gitu ya. Oke. Iya, iya. Oke, Idris, apa? Kalau cita-cita kamu sendiri sebenarnya pengen jadi apa sih? Saat kamu sudah mulai tumbuh dewasa dan menyadari kamu punya keterbatasan fisik, tapi kamu pengen jadi seorang apa sebenarnya? Dengan Kalau dulu waktu kecil, Mm-mm. kan dulu saya bisa jalan. Mm-mm. Cuman saya terkena osteogenesis imperfecta, kerapuan pada tulang. Oke. Akhirnya saya tidak sekolah. Oh, tidak sekolah ya. Iya, dulu cita-cita saya itu ingin jadi presiden. Mm-mm. Jadi apa? Ingin jadi presiden. Presiden. Oke. Dan alhamdulillah Mm-mm. cita-cita itu terwujud sekarang. Jadi presiden apa nih? Jadi presiden kemana-mana dikawal, Oh iya. Aduh. kemana-mana harus ada yang dampingi, bahkan melebihi presiden. Oke, baik. Betul, yang melebihi presiden tuh diapain kamunya tuh? Digendong. Iya, mau naik kursi roda digendong, Oke, luar biasa. mau Idris, naik di mobil digendong. digendong naik mobil. Saya belajar dari bahasa kamu, kayaknya kamu menikmati sekali ya hidup kamu. Selalu bersyukur bahwa kamu tuh bahagia gitu ya, Idris ya. Iya, pada intinya itu di Fabel itu sebenarnya begini Kak. Mm-mm. Dalam kekurangan itu orang melihat kekurangannya itu merasa iba, merasa kasihan, tapi yang menjalani itu fine-fine saja. Biasa karena aja ya. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Berarti kalau menurut Idris semakin dikasihani malah kalian justru semakin sedih ya. Tidak perlu harus segitunya ya. Iya, tidak perlu. Oke. Kalau kamu sendiri membangkitkan semangat sesama penyandang disabilitas kalau ketemu itu gimana? Iya, saya semangat bilang bahwa coba kakak lihat Mm-mm. kondisi saya lebih parah daripada kakak. Seharusnya kakak lebih bersyukur. Oke. Lebih bersyukur ya. Iya. Baik. Tapi saya salut dengan kakak-kakak dong. Ada alumni-alumni SLB yang melanjutkan kuliah di Musamus. Bahkan sudah ada yang lulus kemarin. Baik. Luar biasa. Ini bagaimana Idris selalu menerima keadaan gitu ya, dengan Iya. rasa Karena bahagia. kan kita terlahir seperti ini kan bukan keinginan kita. Oke. Tidak ada satupun yang mau terlahir seperti ini kan. Baik, betul. Baik. Dan kita harus menerima dan mensyukuri itu karena itu adalah nikmat Tuhan. Baik. Berarti keadaan sekarang adalah nikmat Tuhan yang luar biasa ya. Iya. Baik. Ada alasan, pasti ada alasan Tuhan menciptakan makhluk. Baik, luar biasa. Segi pemikiran yang dilakukan oleh Idris ini patut menjadi apresiasi ya. Dan akhirnya kita pun juga harus belajar dari Idris yang bisa semangat dengan keterbatasan, dan kayak tadi Idris negur kakak Frankie, harus lebih semangat lagi, harus lebih bersyukur ya Idris ya. Iya. Ada harapan lain Dan lagi? Saya bersyukur. Saya bersyukur sekali, senang sekali kakak Frankie undang di acara Manem Naso. Nah ya, itu dia. Telepon. Baik, lo telepon. Setidaknya saya bisa berbagi cerita lah. Iya, di baik. sini. Iya, baik. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa ketemu langsung ya. Iya, karena kan di mata masyarakat itu tidak pernah bahkan ngobrol seperti ini. Karena yang ada di pikiran masyarakat itu, apa sih yang ditahu oleh orang seperti ini? Oke, baik. Ini kayaknya kamu ngomong jujur banget ya, suara hati sekali ya, yang selama ini kamu rasakan, kamu kamu pendam dan kamu luapkan di acara ini ya. Iya, Idris. memang di mata masyarakat kaum difabel ini dianggap remeh, jarang diajak ngobrol. Karena pemikiran mereka orang difabel ini yang seperti ini ngobrolnya apa yang mereka tahu. Baik. Mereka menganggap enteng begitu, memandang sebelah mata. Padahal kita kan ibarat sebuah motor, hanya kalah di ibarat sebuah HP hanya kalah di casing. Hanya kalah di casing. Masalah mesin jangan dulu, Bos. Aduh. Idris, kakak ini bukannya sedih wawancara kamu, kakak bahagia. Maksudnya bahagia tuh terhibur loh sebenarnya. Kelebihan kamu tuh bisa ngehibur orang loh. Iya ya. Ini kalau ikut stand up comedy keren kamu nih.
Iya, iya. Oke. Tapi kalau di depan umum sebenarnya saya gugup. Oh, gugup. Makanya saya senang lebih lewat telepon ini. Oh iya ya, baik. Karena Karena tidak gugup kan, tidak dilihat orang banyak. jadi kalau kakak Frankie undang ke studio kemarin pasti kau tolak, kau bilang telepon saja. Ya, iya. Iya, berarti Karena kakak Frankie harus saya gendong gugup. kowe itu yang jadi ini juga ya. Kakak Frankie harus siapin stamina. Nah, tidak. Kalau dari rumah kan saya sudah pakai kursi roda, jadi sampai di sana tidak digendong lagi. Oke, baik. Kan ada tangga-tangga di sini. Oh iya, itu lagi. Itu lagi ya. Nah, itu makanya harus di rumah, harus akses. Oh, siap Pak. Nanti akan coba kami pikirkan Pak ya. Oke. Nah, Idris, ada harapan lain? Apalagi kan apa nih? RRI itu kan sudah sering-sering melibatkan disabilitas. Betul. Jadi Tahu. tempatnya juga harus akses. Oh, siap. Ya Pak. Ya sih, memang beberapa tahun lalu sebelum Corona kita selalu buat ini ya, kegiatan disabilitas. Idris pernah ke RRI dulu ya? Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Oke, baik. Iya. Tapi tidak apa-apa. Suaramu sudah keluar di RRI dan dengerin di satu kota, bahkan seluruh negara yang dengerinnya lewat streaming ya atau Facebook ya. Baik. Idris, ada harapan lain lagi selain fasilitas, mungkin harapan hak dan mungkin kemudahan-kemudahan lainnya menyangkut keterbatasan kalian yang jangan itu menjadi sebuah remehan bagi kalian? Ya itu tadi Pak, pemerintah sudah membuat payung hukum untuk difabel. Itu dicantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan tidak perlu saya jelaskan isinya. Pasti anggota-anggota DPR orang sudah tahu lah, karena memang mereka pelajari itu. Kalau tidak belajar itu berarti mereka memang harus tahu soal difabel. Oke, jadi harus belajar biar tahu. Iya. Baik. Undang-undang itu dibuat ya harus diterapkan. Oke. Jadi selama ini supaya kami yang di pelosok-pelosok ini juga bisa merasakan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. baik. Jadi memang Idris merasa bahwa ada perhatian yang selama ini masih kurang gitu ya. Iya. Jangan sampai undang-undang ini sudah dibuat tapi tidak dijalankan. Oke, baik. Apa yang belum dijalankan menurut Idris dan sebenarnya itu bisa dijalankan? Ya seperti itu tadi, fasilitas-fasilitas umum Oke. yang tidak akses untuk kami kaum Baik. difabel. Oke. Mungkin difabel ingin diberdayakan, begitu diberi untuk diberdayakan begitu. Diberdayakan. Intinya ada bisa fasilitas dan menggali. diberdayakan dalam segala hal, bisnis, usaha, Iya. pekerjaan yang sesuai dengan Iya. kemampuan mereka begitu ya, dan tidak dianggap Iya, sepele. saya rasa kan mereka bisa dibimbing untuk bisa mandiri, diberi keterampilan mungkin apa-apa, bakat-bakat apa yang mereka miliki, bisa dibantu untuk menggali potensi itu. Baik. Kalau ngomong dinas apa yang sebenarnya tepat nih menurut Idris? Ya dinas sosial. Dinas sosial. Oke, baik. Semoga ya menjadi pembelajaran, menjadi informasi untuk semuanya ya, Idris ya. Iya. Oke. Ya kan harapan saya semoga ada orang baik yang mau menjadi perwakilan kaum difabel di Merauke untuk bisa lebih leluasa menyuarakan hak-hak kaum difabel. Baik. Oke. Selama ini siapa saja yang sudah memperhatikan Idris, mungkin bisa disebutkan nama-namanya sebagai ucapan terima kasih di Hari Disabilitas Internasional ini? Di SLB ada Ibu Rudwi, ada Ibu Rita, ada Ibu Agnes, terus ada Pak Denny Zulkarnain. Ya orang-orang itu saya rasa yang peduli terhadap kaum difabel yang ada di Merauke. Dan terima kasih juga buat Panti Estefensius Alma yang sudah begitu peduli terhadap penyandang difabel, bahkan merawat, mendidik mereka. Baik. Oke, karena itu salah satu panti asuhan ya yang ikut Iya.
memperhatikan kaum difabel juga ya. Baik. Iya. Baik. Idris, lain waktu kita ketemu langsung ya. Iya. Boleh, tapi sama pas kau jualan boleh supaya kakak Frankie bisa ikut-ikut beli gitu kan. Atau bantu jualan. Kalau tanggal tua kakak Frankie bantu jualan aja. Siapa tahu laku kan. Iya. Nanti kakak Frankie ngajarin cara ngerayu penjual pakai ilmu public speaking ya. Cara Iya. Itu kayaknya saya harus belajar di kakak supaya ke depan saya tidak gugup. Oh tidak, tenang, master lagi itu. Siapa tahu kok bisa jadi MC suatu saat ya. Betul tidak? Amin. Kemampuan berbicara kan. Aduh, kakak Frankie jawabnya bisa Cuman takutnya murid saingi guru. Murid saingi guru. Jadi kamu mau nyanyi saya gitu, Idris? Nanti kalau saya sudah pintar public speaking nanti kakak pekerjaan saya ambil lagi. Nggak apa-apa kan kau di kelas kabupaten, kakak Frankie kelas nasional atau internasional. Kan kita berbagi. Oke, Idris, jadi penasaran kakak Frankie belum pernah ketemu kamu. Lain waktu kita bisa ketemu ya, ngobrol langsung ya. Oke, kita cerita-cerita, kita bikin vlog untuk Manimna Show ataupun juga yang lainnya. Boleh ya? Boleh kah tidak? Boleh toh. Boleh toh. Oke, kita mau di jalan, kita saling menyapa ya. Siap. Baik, Idris, selamat hari disabilitas ya. Semoga pelayanan umum untuk kaum disabilitas, peluang-peluang memberikan kesempatan untuk berkarya itu selalu ada ya di Kabupaten Merauke khususnya ya. Gitu ya Idris ya. Iya Kak, itu harapan kami. Baik, terima kasih Idris. Selamat pagi. Dadah. Selamat pagi. Baik, sahabat Manemna, dua obrolan saya bersama Idris Narang barusan usai. Penyandang tunadaksa ya, keterbatasan fisik, dia memang duduk di kursi roda, makanya kami pun juga agak sedikit sulit untuk mengundang ke sini, tapi sangat bersedia sekali untuk ditelepon. Semoga bisa didengar oleh pihak-pihak tertentu. Kami cuma sebatas bercerita apa yang menjadi suara hati mereka. Tinggal kesadaran kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga, sebagai pemerintah bagaimana punya ruang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas, memberikan kesempatan untuk mereka menggali bakat mereka, mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan meskipun mereka punya keterbatasan, dengan keterbatasan ataupun berkebutuhan khusus yang mereka miliki seperti itu. Baik itu Idris Narang ataupun juga Petrus Birif yang sudah juga memberikan sebuah bukti prestasi yang luar biasa serta para penyandang disabilitas lainnya. Tetap semangat buat adik-adikku, saudara-saudaraku penyandang disabilitas se-Kabupaten Merauke. Jangan pernah patah semangat. Kita berharap lain kesempatan bisa berbagi cerita lagi, bisa ada event-event, bisa ada kebijakan-kebijakan, bisa ada fasilitas-fasilitas, bisa ada perhatian yang lebih lagi ada sesama masyarakat ataupun juga dari unsur pemerintahan atau pemangku kepentingan. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Sampai di sini Manemna Show. Semangat hidup penyandang disabilitas. Kita ketemu di Manemna Show edisi selanjutnya. Saya Kakak Frankie Wahel. Sampai jumpa. Manemna Show. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini. RRI 02 FM, suara kreativitas.